Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kita bisa daya. Kali ini agak sedikit beda ya, karena kita biasa ngoprek-ngoprek sepeda, ngoprek-ngoprek mobil. Sekarang beda, karena kita ada sebuah sosok motor listrik buatan anak negeri yang udah pada tahu ya, karena kemarin Pak Jokowi udah gencar-gencar juga promosi. Ya ini gesit ya. Kebetulan ada sebuah unit. Ya udah nggak terlalu baru-baru amat, karena udah sebulan atau 2 bulan yang lalu punya temen baru datang, sekarang baru sempat kita tengokin. Oke, langsung aja ke intinya. Jadi ini penampakannya sama kayak motor bensin ya, cuma ada yang sedikit beda, terutama di dapur pacunya. Dia udah nggak pakai bensin lagi, cuma pakai motor. Nah, motornya di sini. Biasanya kalau kita lihat sepeda-sepeda listrik dia di hub yang motornya ya. Cuma kalau yang gesit ini dia udah mounting di tengah. Jadi pakai belt. Ini beltnya di sini nih. Ya udah pakai belt. Dia ada sprocketnya juga gede banget. Jadi torsinya kemungkinan kenceng juga ini motor. Untuk peleknya dia pakai 14 in sama kayak pelek motor matic pada umumnya ya. Ini tampilan taillightnya, spakbornya juga udah stylish. Dia pakai arm ya. Ini armnya pakai monoshock juga. Di monoshocknya juga ada settingan preload di situ, meskipun tidak ada settingan ribbon, cuma cukup bisa di adjust ya buat ininya ya, preloadnya ya. Ini motornya, untuk motornya sendiri dia dayanya ada 2 kW. Untuk maksimalnya 255 kW ya kalau maksimal ya. Untuk sinkronisnya cuma 2 kW. Ini kalau dikonversi ke mesin bensin dapatnya 6,7 HP, lumayan. 6,7 lumayan banget. Ya cukup lah buat hariannya, cukup. Ini joknya juga. Untuk instrumennya juga pakai fully digital. Ini bisa kita lihat. Ya produksinya produk by Wika. Ini memang bikinan Wika ya. Udah kayak Android ini LCD-nya. Keren banget. Terus lagi di sini udah street legal. Jadi kita udah dapat surat-suratnya. Ini berhubung belum ada nomornya, belum keluar STNK-nya, makanya belum dipasang. Karena dari Samsatnya belum keluar. Cuma STNK-nya legal, dia bisa dibuat di jalan raya. Ini bagian sok depannya. Ini lebih gede dibanding dengan matic biasa ya. Jadi lebih keker kayaknya. Cuma materialnya masih sedikit kasar, cuma masih acceptable lah, karena di rank harga sekitar hanya 23 off-road. Tapi on-roadnya bisa tambah 3 juta di wilayah Bekasi ya. Cuma di kota lain mungkin bisa lebih murah atau lebih mahal, tergantung areanya sendiri-sendiri. Ini deck tengahnya lumayan lega, seukuran kayak Lexi ya. Kalau dilihat seperti Lexi. Kalau Vario lebih gedean ini leg shieldnya. Ini ada footstepnya. Di sini footstepnya juga unik, dia pakai model lock, jadi tinggal pencet dia bisa unlock. Terus baterainya dikasih cuma satu ya, kalau mau nambah opsional bisa dikasih satu lagi, atau terserah ya, tergantung mau nyari berapa, bisa beli secara terpisah baterainya. Satu baterainya kira-kira 50 kilo, jadi speednya bisa maksimal di 70 km per jam kondisi datar tanpa boncengan ya. Dan ini bukti kalau bikinan Indonesia, ada bendera kecil Indonesia di sini. Ya keren lah untuk produk lokal ya. Tapi yang jelas ini bukan yang 2M ya, karena nggak ada tanda tangan Pak Presiden di sini, masih polos. Jadi harganya cuma 23 juta. Untuk lampu depan udah full LED. Ini lampu depan, sennya juga semua lampu pakai LED ya, udah LED semua. Rem depan sama rem belakang sama kayak matic biasa.
Terus model kuncinya sama, dia kayak motor biasa, dia pakai magnetik ya, kuncinya magnetik, sama kayak matic-matic yang zaman dulu belum immobilizer, masih pakai kunci bukan keyless. Secara overall untuk finishing ya, jadi agak sedikit kayak kelihatan murah ya untuk bagian bodi kasarnya ya. Jadi nggak kayak Vario, kalau Vario kan udah halus. Kalau ini kelihatan banget, cetakan moldingnya masih kelihatan. Jadi kayaknya buat jangka panjangnya kayaknya ini yang sering putih itu, yang sering kalau kena panas putih, plastiknya kayak gini. Ini detailnya. Jadi kayaknya jangan sering kepanasan kalau model plastik begini. Untuk catnya sendiri, kalau warna merahnya keren banget, dia udah clear di sini. Bagus banget, warnanya nyala. Jadi masih kinclong ya. Ini logonya pakai emboss. Terus untuk velgnya sendiri pakai ring 14 sama. Kalau velgnya modelnya kayak Vario 150 ya, modelnya ya, mirip. Cuma agaknya lebaran ini, atau sama ini lebarnya ini. Ukuran bannya 80/80, ring 14. Udah tubeless depan belakang. Cakramnya juga udah lumayan gede. Ini diameter berapa cakramnya ya? Lebih gede ini dari Vario kayaknya. Untuk depan double piston. Nah, selangnya udah keren nih. Udah kayak selang-selang racing kayak TDR, L. Untuk selang remnya keren. Biasanya kalau bawaan motor-motor matic dia masih pakai karet, cuma kalau ini udah braided. Udah racing banget ini. Untuk belakang juga cakram juga. Dia single piston. Remnya juga sama, pakai braided selangnya. Jadi lebih pakem ini karena nggak ada gejala membal ya kalau di sini. Untuk paket pembelian dapat gratis juga nih sob. Jadi kita dapat helmnya juga keren banget dari Carglass, sama kayak helm Yamaha ya, Yamaha juga pakai Carglass juga. Cuma lumayan. Kayaknya sih ini bukan syarat doang nih, helmnya keren, bisa dipakai buat harian. Terus ada ya pasti charger. Kalau kita nggak dikasih charger ya nggak bisa isi bensin. Ini chargernya. Ini biasanya ngecas dari 20% karena jangan dibiasain sampai habis ya. Jadi 20% harus dicas penuh, itu sekitar 2 jaman. Satu baterai itu bisa sekitar 50 kilo. Lumayan jauh buat motor listrik ya. Karena biasanya kalau sepeda itu kan nggak terlalu jauh karena kapasitas baterainya. Yang keren lagi nih spion. Spion mirip banget kayak punyanya Bajaj Pulsar. Jadi udah ada covernya. Biasanya kan kalau motor yang biasa kan dia cuma langsung besi, dia udah di cover karet. Terus di sini juga kayak Vario Old ya. Jadi ada dua kombinasi kasar sama halus. Dia udah dikasih cat di sini. Yang ini kasar, nggak ada catnya. Oh, bagus. Oke. Terus ada stabilizer stang untuk meredam getaran di setir ya, dia pakai stabilizer besi. Apalagi ya, ada windshield kecil ya, cukup manis buat tampilan sebenarnya. Cuma di sini dia kacanya agak kurang ini anti goresnya, jadi gampang banget baret. Jadi kayaknya jangan sering-sering dilap, jadi agak bares halus di sini. Termasuk di LCD ini harusnya ada protektornya ya, cuma kayaknya belum ada yang bikin ini untuk variasinya. Jadi harusnya dia ada anti gores untuk ngelindungin kaca LCD-nya, karena di sini cukup mengganggu sebenarnya. Kalau kita perhatiin dia ada baret-baret halus. Cuma ya wajar lah, namanya juga di luar kan, sering kegesek atau kelap. Cuma kayaknya kedepannya harus ada protektornya ini, harus ada yang bikin. Ya buat pasar juga ini. Kalau
Kalau mau bikin variasi, tukang variasi silakan. Kalau mau bikin punyanya Gesit, ini ada pasar baru nih Bang. Oke, kita lanjut buka jok. Jadi baterainya di bawah jok. Di sini untuk buka jok sama kayak motor baru ya, pakai vario dari depan dia. Nah ini ganti bensin, dia pakai baterai. Baterainya, wih, modelnya pakai lithium ya. Dia pakai lithium, dia 72 volt. Ini bisa 50 kilo ya untuk full ya. 19,4 ampere hour. Jadi 19,4 ampere per jam ya. Ini produksinya manufaktur for Wika. Berarti siapa yang bikin ini? Bikinan mana? Dia dibikin buat Wika, cuma nggak tahu, ini nggak dikasih tahu bikinan mana baterainya. Cuma berat juga ini, baterai panjang ke bawah. Ini bisa muat 2 baterai ya, misalnya buat perjalanan jauh. Kita dikasih spare buat baterai yang kedua. Tinggal kita cabut soketnya, colok ke bagian baterai satunya. Terus di sini dia ada modul sebenarnya. Ini modul, terus dia ada saklar di sini kayak MCB punya. Bikinan mana ini? Schneider. Oh bukan, Schneider. Oh ya, ini Schneider, cukup terkenal ya untuk MCB. Dia pakai Schneider juga kebanyakan. Cuma posisi on sama off. Jadi ketika kita mau switch baterai, jangan lupa dimatiin dulu, baru kita pindah untuk soket yang ini. Di sini ada modul controllernya di sini. Jadi dia dikasih cover biar nggak kena air ya. Meskipun sebenarnya udah waterproof, cuma buat antisipasi aja. Karena kalau kita kena tekanan air lebih, takutnya masuk ke dalam. Oke, untuk kondisi overall joknya seperti ini, cukup rapi, dia double stitch. Nah, untuk cara ngecasnya, jadi kita nggak usah ke pom bensin ya, karena di pom bensin juga nggak ada yang jualan listrik. Jadi kalau di rumah parkir udah disediain soket di luar, jadi nggak perlu buka jok. Jadi letaknya di sini soketnya. Jadi di sini ada tutupnya biar nggak kemasukan air. Cuma tutupnya juga ala kadarnya ini, kalau kemasukan air juga nggak apa-apa. Cuma kayaknya kalau keseringan bisa karat terminalnya, karena dia pakai kuningan biasa. Atau kalau ngecasnya bisa langsung cabut baterai. Jadi dari baterainya dicabut, dikeluarin, di charger di rumah, itu bisa. Dan ini soketnya yang eksternal, kalau kita mau langsung ngecas ke motor juga bisa. Terus ada sedikit cerita kemarin waktu serah terima barang, karena ownernya juga ngecek. Jadi di shock depan dia ada kebocoran, karena di hard chrome-nya di sini dia ada bintik-bintik, jadi kayaknya finishingnya kurang rapi. Ada bintik-bintik di sini yang mengakibatkan sealnya bocor. Jadi olinya kemarin ngerembes. Tapi ini enaknya, mungkin karena produksinya masih sedikit, dia salesnya, after salesnya keren. Jadi langsung disamperin ke rumah, di replace baru semua. Ini segelundung baru nih. Ini baru, kemarin diganti karena ada kondisi bocor. Moga-moga aja untuk kedepannya kalau udah sukses jualannya kayak gini ya after salesnya. Jadi nggak usah kita ke dealernya, jadi disamperin, tinggal duduk manis di rumah, udah solving masalah. Keren untuk visit. Ini baru semua nih. 2 biji kiri kanan kemarin bocor, jadi udah diganti semua. Ini untuk lampunya proyektor ya, dia udah pakai proyektor LED proyektor kan, jadi nggak silo. Kalau yang motor-motor sekarang pakai LED, cuma kalau dari depannya silau karena dia nggak pakai proyektor. Kalau yang Gesit dia udah full proyektor kiri kanan, ada 2. Cakep.
Nah ini untuk high beamnya dia pakai bola LED juga, cuma nggak ada proyektor, cukup terang. Oke lanjut lagi, setelah ini kita mau test ride, terus kita sekalian mau nunjukin gimana cara pengoperasiannya karena ada mode di sini. Nah kita ntar kasih tahu ini mode buat apa aja. Kalau sennya sama high beam low beamnya sama kayak motor biasa, klakson juga sama. Di sini ada tambahan tombol R. Ini tombol reverse. Jadi kalau mau mundur dia ada tombolnya di sini. Cuma hati-hati kalau mundur ngegasnya pelan-pelan. Kalau kebablasan nggak lucu juga ntar kan. Ini ada tombol hazard di sini. Jadi sennya ada buzzernya ya, mengingatkan kita pada motor F1 ZR tempo dulu. Jadi biar gak lupa aja kalau belok. Ini biasanya ibu-ibu yang sering lupa ini kalau nggak ada buzzernya, sen kiri cuma belok kanan. Cuma ini udah dikasih buzzer jadi untuk meminimalisir ibu-ibu lupa. Tuh. Nah, ini tomborannya. Untuk sennya ini keren juga. Selain ada buzzer dia ada mode LED-nya. Jadi dia ada squen gitu LED-nya kan. Jadi nyalanya nggak bareng dari bawah ke atas kayak mobil-mobil Eropa yang mewah gitu kan. Keren untuk ininya sennya. Ada sekuensial. Yang belakang, kalau belakang cuma satu LED. Dari belakang cukup informatif juga. Jadi biasanya kan sennya kan di sini nih, cuma digesit dia manis banget. Jadi modelnya udah di samping, cuma informatif. Kalau dari sini masih kelihatan, cuma nggak terlalu kelihatan kalau kita posisi di agak serong. Cuma kalau dari belakang cukup informatif. Di sini ada indikator juga. Ini kayaknya bisa buat muter video ini ya. Keren-keren layarnya keren. Oke, sekian review dari kita Bisa DIY. Semoga menjadi cukup gambaran ya buat yang mau ngambil si gesit. Overall ini sebuah langkah permulaan buat produksi motor listrik di Indonesia, karena kita lihat di luar sana udah banyak, cuma di Indonesia kayaknya ketinggalan untuk ke arah konversi ke listrik. Jadi ini mungkin sebuah langkah permulaan ya, mungkin kedepannya bisa lebih bermasyarakat untuk harganya, terutama karena masih tergolong tinggi. Di sini harganya 23 juta ya, lumayan untuk 23 juta teknologi terkini terus motor listrik. Saya rasa sih nggak terlalu mahal ya, nggak terlalu mahal kalau ada duitnya sih. Oke, sekian sementara, terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.